Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih dan Maha Sayang masih terus senantiasa dan eh, melimpahkan nikmat-nikmatnya dan kita senantiasa wajib untuk mensyukurinya. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah istiqomah dalam memegang risalahnya, insya Allah. Yang kami hormati Ustadz Happy yang telah hadir di tengah-tengah kita, juga yang kami hormati jamaah setia dari kajian Rabuan Jiskes BSMI. Semoga semuanya diberkahi Allah Taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini melanjutkan kajian sirah sebelumnya, dan mungkin ini salah satu dari kajian-kajian akhir ya Ustaz ya, bagian-bagian akhir dari sirah Nabawiyah, yaitu dengan tema Haji Wada, reuni akbarnya, reuni akbar kaum muslimin pada saat itu, dan juga fase-fase perpisahan dengan Rasulullah SAW. Alhamdulillah telah hadir di ruangan Zoom ini sementara 7 orang, Ustaz. Lalu nanti menyusul Ustaz yang lainnya. Insya Allah sedang di perjalanan, mungkin yang masih eh, jauh-jauh rumah dari tempat kerjanya. Sambil kita bersantai di rumah, sambil kita menuntut ilmu, sambil kita mendengarkan kajian Sirah Nabawiyah, mudah-mudahan kita selaku umat Rasulullah SAW semakin cinta dengan banyaknya kita mengkaji atau dengan mengetahuinya riwayat perjalanan Rasulullah SAW dari awal akhir ya sampai dengan eh, akhir dari fase beliau eh, hidup di muka bumi ini. Eh, Alhamdulillah kita siap di depan kita narasumber kita Ustadz Happy Andi yang nanti dapakan lagi Ustadz ya, berangkat lagi Ustadz umroh. Tanggal 24. Masya Allah. Kalau 4 udah berangkat lagi umroh, menapak tilas lagi perjalanan Rasulullah SAW Ustadz ya. Masya Allah. Dan untuk mengefektifkan waktu, kepada Ustadz Happy, tafadhal untuk menyampaikan materinya tentang Syurah Nabawiyah. Jazakallah khair. Tafadhal Ustadz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Para peserta kajian rahimakumullah, Ustaz Irfan, Dr. Basuki serta yang lainnya ya. Kita kembali bersyukur kepada Allah SWT. Pada malam hari ini diberikan berbagai nikmat, kita bisa melaksanakan sholat isya tadi ya. Kemudian tadi sampaikan insya Allah sampai nanti pukul 9 kurang ya kita akan meneruskan ya. Kalau bahasa saya meneruskan kajian telaah riwayat hidup Rasulullah SAW. Yang benar kata Ustaz Irfan, kita sudah masuk pada fase-fase terakhir dari pembahasan biografi Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah ya hidup selama 63 tahun ya. Sebanyak 53 tahun dihabiskan di era Makkiyah dan 10 tahun berada di Madinah Al-Munawwarah.
suatu umur yang tidaklah panjang kalau dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya ya. Namun keteladanan dan hikmah dari perjalanan hidup beliau begitu luas. Kalau saya tidak salah hitung ya, saya membuat kurikulum Sirah Nabawiyah ini ya, dan saya bagi menjadi 28 kali pertemuan ya. Jadi kalau kuliah itu 14 kali pertemuan semester 1 ya, 14 kali pertemuan semester 2. Ini tidak termasuk UTS dan UAS ya. Namun sepertinya mungkin lebih ya. Sebab ada beberapa tema yang tak tuntas dibahas dalam sekali pertemuan dan sempat dibagi menjadi dua. Karenanya bisa jadi ini adalah pertemuan kita yang ke-30-an ya, 30-an. Eh, jadi kita sudah menghabiskan pertemuan ya 30 kali ya. Dan kehidupan baginda Rasul belum tuntas. Setelah ini akan ada satu peristiwa lagi ya, yaitu detik-detik wafatnya Rasul SAW ya. Nah, ini menjelaskan kepada kita betapa luas kehidupan Rasulullah. Dan saya berani jaminnya tidak ada manusia di muka bumi ini yang biografinya, sejarah hidupnya, riwayat hidupnya begitu banyak ditulis, begitu banyak ditelaah dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi ya, selain Rasulullah. Ya. Saya sendiri menggeluti dunia sirah ini mungkin sudah lebih dari 20 tahun ya. Kalau dihitung sejak pasca kuliah dan mulai aktif di berbagai media waktu itu ya. Dari tahun 2000, sekarang udah 2024, artinya sudah 24 tahun ya. Agak fokus mengkaji, menulis ya, dan kemudian belakangan juga membuat videonya ya, tentang sejarah hidup baginda Rasul ya. Tapi seperti sampaikan, kita seperti menggali air yang terus mengalirkan mata air yang tidak pernah kering. Selalu ada hal-hal baru yang bisa menjadi inspirasi bagi kita hari ini. Ya. Termasuk misalnya tadi pagi saya menulis ya, dan sedang didesain oleh teman-teman untuk ditayang di postingan Instagram tentu saja ya, dengan tema inspirasi dari perang Quraisyah, di mana Rasulullah mengeksekusi Yahudi Bani Quraisyah dan tidak memberikan peluang sedikit pun kepada mereka untuk mengambil jeda. Kemudian saya hubungkan dengan hari ini ya, bagaimana kondisi di Palestina sekitarnya. Kalau dilihat secara umum ya, kaum muslimin berada di atas angin sebenarnya ya, mendapat dukungan, simpati dari dunia. Makanya ini harus dimanfaatkan ya. Dan harapan kita semoga cita-cita Syekh Ahmad Yasin yang pernah mengatakan 2027 Israel akan habis itu akan terwujud ya. Jadi makanya saya kasih judulnya jangan kasih kendor ya. Jadi kalaulah hari ini ada Iran, ada kemudian Lebanon dan ada Yaman ya, nah tinggal menggerakkan yang lainnya. Ya. Dalam 1-2 hari ini kita dapatkan informasi bagaimana Hamas dan Fatah itu ketemuan di Mesir, lalu kemudian pejabat Iran juga bertemu dengan beberapa pejabat Arab Saudi ya untuk melakukan koordinasi mencari titik temu untuk menyelesaikan masalah Palestina ya. Nah, saya sendiri ya alhamdulillah 2 pekan lalu ya bisa sholat di Masjid Al-Aqsa ya, 3 hari kami berada di sana dan alhamdulillah bersilaturahim dengan al-murabitun ya, mereka yang berjaga di situ sampai titik darah penghabisan gitu ya. Jadi kita betul-betul support keberadaan mereka yang ada di sana ya. Sebab kalau tidak maka Al-Masjid Al-Aqsa sudah diambil alih oleh orang-orang itu ya. Kita akan bahas ya tema hari ini tentang haji wada ya. Haji terakhir eh, yang diikuti oleh Rasul Sallam, karena sepulang dari haji wada ini Nabi hanya eh, berada di Madinah ya, sekitar 2 bulan setengah, jadi nggak lama ya, berada di Madinah Al-Munawwarah sekitar 2 bulan setengah lamanya, dan setelah itu kemudian ya, Rasulullah SAW meninggal dunia. Jadi tidak lama, sebentar saya kelas dulu ya, tidak lama setelah itu Rasulullah meninggal. Nah, oke, baik. Haji wada ya. Mukaddimahnya, sebagai mukaddimah, Rasulullah SAW ya sudah lama ya
mentargetkan pelaksanaan haji ini. Ya. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang berapa kalikah Rasulullah melaksanakan haji. Ya. Tapi yang pasti haji ini adalah ruknun min arkanil Islam. Karena itu saya mengajak kepada kita semua, baik yang sudah haji ataupun belum, terutama yang belum ya, marilah berniat untuk berangkat haji. Ya. Karena haji ini rukun Islam. Harapan kita ketika suatu saat menghadap Allah SWT ya, rukun Islam kita 5, bukan 4. Ya, ini harus kita cita-citakan gitu ya. Dengan bercita-cita, berniat, pertama kita dapat pahala. Ya, karena kata Rasul, ya, dalam orang yang ingin melaksanakan suatu kebaikan, ya, walam ya'mal biha, tapi tak sempat melaksanakannya, falau hasanah, dia dapat satu kebaikan. Jadi suatu saat misalnya hari ini kita sudah menabung, sudah daftar, dan nunggu lama, ya, dan qadarullah wafat, maka insya Allah kita sudah mendapatkan hasanatun, satu niat kebaikan. Ya. Nah, yang kedua, ketika kita berniat, maka insya Allah akan diberikan mudah, ke jalan yang mudah oleh Allah. Ya, dan insya Allah selalu begitu ya. Ini kalau saya sering ilustrasikan, ya, bukan hanya haji ya, ibadah apa saja. Misalnya kita pengen sholat malam nanti ya, kemudian kita berusaha dengan mengaktifkan alarm misalnya, tidur lebih awal, insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah. Kita akan bangun. Beda dengan orang yang nggak niat sama sekali gitu ya. Walaupun tidur lebih cepat, tapi kalau emang nggak niat sholat malam ya nggak bangun gitu ya. Nah haji juga begitu ya. Kalau dia niat, ya, walaupun mungkin uangnya kurang, tapi dia akan menabung. Walaupun waktunya lama, dia akan menunggu. Tapi kalau orang yang nggak niat sama sekali, ya, walaupun mungkin diajak dan dia punya uang, atau mungkin dikasih gratis, kalau nggak niat dia mungkin nggak berangkat. Karena itu berniatlah ya untuk berangkat laksanakan ibadah haji karena hadza ruknun min arkanil Islam. Haji ini salah satu rukun. Rukun itu hal yang sangat penting dalam sebuah ibadah ya. Tidak sah sholat seseorang kalau rukun sholatnya kurang. Demikian juga dengan Islam. Tidak sempurna Islam seseorang kalau ya salah satu rukun dari rukun-rukun tersebut tidak dilaksanakan ya. Para ulama berbeda pendapat tentang berapa kalikah Rasulullah melaksanakan haji. Paling tidak ada dua pendapat. Pertama, Rasulullah melaksanakan haji 3 kali sebelum hijrah. Yaitu sebelum Bai'atul Aqabah, ya, setelah Bai'atul Aqabah 1, dan setelah Bai'atul Aqabah yang kedua. Ini pendapat. Nah, pendapat lainnya mengatakan Nabi melaksanakan haji setiap tahun sebelum hijrah. Namun demikian ya, tidak sempurna. Andai pun Rasulullah pernah melaksanakan ibadah haji sebelum hijrah, namun ini haji yang tidak sempurna. Seperti yang kita laksanakan hari ini. Rasulullah SAW baru berkesempatan setelah hijrah ke Madinah, baru berkesempatan ke Makkah itu tahun ke-6. Jadi 6 tahun sudah Nabi hijrah, baru Rasulullah sempat ke Makkah untuk umroh. Ya, itu pun gagal. Itu pun gagal. Karena itu Nabi kembali lagi setelah perjanjian Hudaybiyah, kita pernah bahas. Di tahun berikutnya, tahun ke-7, Nabi berangkat lagi ke Mekah untuk melaksanakan umroh qadha. Tahun ke-8, Nabi melaksanakan umrah Jarana, bertepatan dengan Fathu Makkah. Tahun ke-9, ya, ada perang Tabuk, Nabi tidak sempat ke Makkah. Dan tahun ke-10, ya, Hijriah, Rasulullah berangkat ke Makkah untuk melaksanakan haji. Ya, dua bulan setengah pulang dari haji, Rasul wafat. Karena itu, haji Rasul itu disebut dengan haji wada. Haji berpisah. Ya, baik. Nah ini yang saya sampaikan tadi ya. Jadi Nabi itu sebelum haji ya pernah melaksanakan 3 kali umroh. Ya. Umrah Hudaybiyah, umrah Qadha, dan umrah Fathu Makkah atau umrah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Ya, umrah Fathu Makkah. Nah yang keempat baru melaksanakan haji ya, dan umrah itu saja. Dan ini menjawab pertanyaan jamaah yang pernah mengatakan, Ustaz, boleh nggak sih kita umrah dulu walaupun belum haji? Nah, sebab saya ingat dulu ya di kampung saya ada salah seorang bibi jauh saya ya. Waktu ibu saya mau saya ajak umrah, saya ajak dia. Bi, kita umrah. Temanin mak saya berangkat umrah. Kata dia begini. Saya itu katanya pengen haji dulu, baru umrah. Kan haji kan wajib, kata gitu kan. Sudah daftar haji saya bilang. Belum. Lah. Jadi dia pengen haji dulu baru umroh. Saya tahu duitnya banyak gitu ya. Duitnya banyak. Jadi
Saya pengen haji dulu baru umroh. Sudah daftar haji? Ya belum. Ya kapan umrohnya gitu kan? Nah, jadi lebih baik sambil nunggu haji dan jadwal haji ya, kalau lama misalnya kita bisa umroh dulu. Ada tetangga kami di sini ya dan ketua DKM juga ya. Dia cerita, Ustaz, saya insya Allah 2 tahun lagi kalau sesuai jadwal akan berangkat haji. Ya. Oh, Islam. Kalau saya umroh dulu gimana? Bagus sekali. Ya justru kalau Bapak umroh dulu, baru nanti 2 tahun kemudian haji atau setahun kemudian haji, itu sangat bermanfaat. Ya, ibaratnya survei dulu gitu ya. Jadi nggak kaget-kaget banget. Dan betul, dia umroh, kemudian tahun berikutnya dia haji dan dia terima kasih banget. Ustaz, makasih banget. Saya sudah diarahkan, sudah diberikan inspirasi agar melaksanakan umroh dulu. Sebab begitu saya umroh dulu, baru haji, saya nggak begitu jet lag, nggak begitu bingung karena beberapa tempat sudah pernah dikunjungi. Ya, tinggal ya menyempurnakan ibadah haji saja. Jadi ini teman-teman sekalian yang mungkin masih nunggu antrian haji panjang, ya silakan ya, meniatkan dirinya untuk berangkat umroh. Rasulullah juga 3 kali umroh sebelum pelaksanaan ibadah haji. Baik, di tahun ke-10 Hijriah, ya, 10 Hijriah, Rasulullah SAW ya di akhir bulan Zulqa'dah mengumumkan kepada para sahabat, mengajak mereka untuk berangkat ke Makkah Al-Mukarramah ya melaksanakan ibadah haji. Maka para sahabat berbondong-bondong ya kalau bahasa hari ini ya melakukan registrasi, ya, mendaftar begitu kira-kira ya. Dan tak kurang ya jamaah yang menyertai Rasul pada peristiwa ini lebih dari 100.000 orang. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum itu bahkan ada angka mengatakan 140.000 orang. Dalam riwayat lain katakan 120.000 orang. Yang pasti lebih dari 100.000 orang. 100.000. Ya. 100.000 jamaah. Nah dari Madinah Al-Munawwarah beliau menuju ke Mekah berangkat ba'da zuhur. Seperti kita hari ini. Jadi rata-rata kalau kita ke Mekah ya, dan menginap dulu di Madinah, misalnya ini yang landingnya Madinah dari tanah air misalnya, kita akan menginap 3 hari di Madinah, hari keempat kita menuju ke Mekah ba'da zuhur. Nah, Nabi juga demikian pada tanggal 25 Zulqa'dah, Nabi ya, meninggalkan Madinah setelah zuhur ya, menuju ke Makkah Al-Mukarramah ya. Dan Anas bin Malik menuturkan Nabi melaksanakan sholat zuhur tidak dikosor dan tidak dijama dengan asar 4 rakaat. Nah, hari ini biasanya kita dianjurkan untuk melaksanakan zuhur 4 rakaat, lalu kemudian asar jamak 2 rakaat, jamak kosor ya. Karena nanti kita kemungkinan tidak akan keburu melaksanakan sholat asar di lokasi lain gitu ya. Kita akan terjebak di perjalanan ya. Kalau Nabi tidak, karena setelah melaksanakan zuhur di Madinah lalu menuju ke Mekah dan tibalah di Zulhulaifah ya, di Zulhulaifah Rasulullah SAW beristirahat ya, di mana beliau melaksanakan sholat asar di sini. Dan keesokan harinya ya setelah bermalam di Musdalifah, di Zulhulaifah, hari ini Bi'r Ali. Jadi nah ini masjid eh, Zulhulaifah ya, Zulhulaifah ya. Di belakang saya ini juga Masjid Zulhulaifah dikenal dengan Masjid Bi'r Ali atau Abyar Ali ya. Nah, kalau kita hari ini nggak menginap, kita cuma mampir sejenak. Bahkan yang naik kereta api seperti saya bulan lalu naik kereta api itu cuma berhenti sejenak untuk berniat. Nggak turun dari bus. Langsung bablas ke stasiun kereta api untuk selanjutnya diangkut ke Makkah Mukarramah. Nabi dulu nggak? Nabi dulu istirahat semalam. Nah, karena nyampe udah sore, asar ya. Besok kan harinya, ya, ba'da subuh beliau siap-siap dalam keadaan sudah menggunakan pakaian Nah, makanya tempat ini disebut dengan miqat al-makani lil ihram. Ini miqat tempat untuk mengganti pakaian ihram. Nah, kalau kita hari ini mengganti pakaian ihramnya enggak di Bir Ali ini, tapi di Madinah, di Hotel Madinah. Sebab ya, kita tidak akan berhenti lama dan kadang tidak turun dari kendaraan. Ya. Repot kalau ganti pakaian di sini. Maka kita mengganti pakaian ihramnya di Hotel Madinah Al-Munawwarah agar bisa lebih sempurna. Ya. Baik.
Eh, nah ya, jadi menjelang waktu subuh tetap di Zulhulaifah, Rasulullah kemudian mandi, lalu kemudian ihram ya, dan menggunakan wangian. Sampai di sini masih boleh ya, boleh menggunakan wangian di tubuh beliau ya. Karena setelah bermiqat dari Zulhulaifah ini ada beberapa larangan yang tidak boleh dilanggar, di antara adalah mencukur rambut, mencukur bebuluan, dan menggunakan minyak wangi. Itu tidak dibolehkan. Tapi kalau masih berada di Zulhulaifah, boleh. Setelah berangkat, baru tidak boleh ya. Setelah sholat subuh, Rasulullah berniat ya untuk melaksanakan haji dan umrah. Ya, labbaik Allahumma hajjan wa umrah. Kalau sekarang kita labbaik Allahumma umratan. Atau bisa juga nawaitul umrata wa ihramtu biha lillah. Saya niat umrah dan ihram ya, karena Allah Subhanahu wa taala, dan disempurnakan membaca at-talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini doa talbiyah yang kita baca dari tempat miqat ya, menuju ke Ka'bah. Begitu masuk Masjidil Haram, kita berhenti dan mengubah doa kita dengan doa-doa yang lainnya. Dan doa talbiyah ini bagian dari tanda bukti ya, ketawaduan kita, ketundukan kita kepada Allah, dan juga atas apa pemenuhan atau kita memenuhi panggilan Allah. Ketika Allah memanggil kita ke tanah suci, maka kita jawab, labbaik Allahumma labbaik. Saya datang, kami datang, penuhi panggilanmu ya Allah. Jadi kita ini diundang oleh Allah, kemudian ketika kita datang, maka kita mengucapkan, labbaik Allahumma labbaik. Ya, saya datang, kami terima suruhanmu, panggilanmu ya, ya Allah. Rasulullah berangkat di tanggal 25, 26, 27, 28, 29, 30, ya, 1, 2, 3. Nah, sekira 8 hari perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah. Karena Rasulullah menggunakan unta. Ya. Jarak Mekah Madinah itu tak kurang dari 500 kilo. Sekitar 500 kilo, 480 sekian. Hampir 500 kilo. Nah, dulu dengan menggunakan unta butuh waktu 8 hari. Ya, 8 hari berjalan. Kalau jalan kaki mungkin 10 sampai 15 hari. Nah, hari ini fasilitas sudah sudah banyak. Pakai kendaraan mobil itu butuh 5-6 jam. Ya, ini pakai bus. Ya, kalau mobil kecil mungkin ya 4 jam tembus lah. Sebab kalau bus itu nggak boleh lebih dari 100 kilometer per jam kecepatannya. Kalau mobil kecil, boleh lah. Ya. Nah, saya dulu pernah bawa jamaah privat 6 orang. Kami naik mobil JMC. Nah, ya. Wah, itu cepat. 4 jam, 5 jam, sebelum 5 jam udah tembus. Ya. Tapi kalau pakai bus, ya, itu lama. Ya. Karena dia nggak boleh buru-buru. Kereta api, ya, tembus 2 jam 30 menit hari ini ya. Jadi cepat ya. Nah, Rasul dulu 8 hari perjalanan. Makanya jemaah, dulu saya merasa heran ya waktu kecil, kenapa orang yang sedang berihram itu tidak boleh berburu ya, dan seterusnya. Dalam hati saya, kalaulah perjalanan cuman 3-4 jam, maaf 6 jam 7 jam bahkan, ya nggak akan kepikir berburu. Tapi Nabi dulu enggak. Perjalanan Rasulullah itu 8 hari perjalanan. Sangat mungkin berburu hewan untuk makan ya. Satu itu. Yang kedua, kita bersyukur hari ini ya, menggunakan pakaian haram itu hanyalah sebentar. Hanya nggak nyampe 24 jam. Mungkin 12 jam saja. Tapi Rasul dulu jamaah 8 hari menggunakan pakaian ihram saja itu. Ya, ini kebayang pakaian ihram itu kan hanyalah yang pakaian atas, rida dan izar. Nggak ada pakaian lainnya. Nggak boleh pakaian daleman, nggak gitu kan. Dan itu selama 8 hari perjalanan. Ya, perjalanan bukan seperti kita di Indonesia. Tapi perjalanan melewati padang pasir yang panas. Kemudian kalau malam mungkin dingin gitu kan. Debu dan seterusnya gitu ya. Baik. Setelah melakukan perjalanan sekitar 8 hari ya, di Sabtu malam 3 Zulhijjah beliau tiba di pinggiran kota Madinah Zituwa. Beliau bermalam di sini ya, dengan alasan kata Abu Dzar Ghifari, Rasulullah tak suka memasuki Mekah pada malam hari. Nah, ini bukan wajib, tapi Nabi tidak suka. Ya. Nabi pengennya masuk ke Mekah itu dalam keadaan fresh di siang hari.
Karenanya baru siang harinya Rasulullah masuki Makkah Al-Mukarramah ya setelah bermalam di Dzituwa pinggiran kota Makkah ya. Eh, Ahad ya 4 Zulhijjah ya. Siang hari Nabi masuk ke Mekah dan lewat jalan atas lewat bukit Jabal Abi Kubais gitu kira-kira kalau hari ini ya. Masuk dari gate Rasulullah hari ini di lereng Bukit Safa itu ada gate tapi bukan Bukit Safa bagian dalamnya, bagian luarnya ya. Di situ Rasulullah masuk dan kemudian membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayna rabbana bisalam ditambah kejuganan Allahumma aftahli abwaaba rahmatik dan seterusnya ya. Nah, lagi-lagi ini berbeda dengan kita hari ini. Kalau kita hari ini begitu nyampe ke Mekah nggak langsung ke Ka'bah, tapi ke hotel dulu. Nah, karena kita bawa koper, bawa tas gede dan seterusnya. Butuh makan malam dulu gitu ya. Butuh istirahat sebentar, biasanya kita ke hotel dulu. Kalau Nabi enggak, beliau langsung ke Ka'bah, langsung ke Masjidil Haram. Karena malam harinya beliau sudah menginap di luar kota Mekah. Kalau kita hari ini biasanya menginap di dalam kota Mekah. Bahkan yang hotel bintang 5 itu menginap di samping persis Masjidil Haram. Ya, kelihatan Ka'bahnya, ya. Baik. Rasulullah ya masuk ke Mekah langsung menuju ke Baitullah, Masjidil Haram ya, dan memulai tawaf kudum ya, tawaf uh, datang, selamat datang ya. Yang sekaligus ini juga merupakan tawaf umrah beliau. Dimulai dari Islam Hajar Aswad, membaca Bismillahi Allahu Akbar ya, kemudian beliau mutar 7 kali bersama dengan para sahabat dan sempurnalah pelaksanaan tawaf. Setelah itu Rasulullah SAW ya, sempat berdiri, bersender, berdoa di makam Ibrahim dan sholat 2 rakaat di belakangnya menuju ke Safa. Sebelumnya beliau sempat minum zam-zam ya dan diteruskan dengan prosesi sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali. Ya. Nah, bereslah ritual rukun umroh kecuali tersisa satu yaitu tahlul. Nah, para ulama berbeda pendapat. Apakah setelah pelaksanaan umrah pertama ini Rasulullah bertahlul atau tidak? Dan ini yang kemudian membedakan ya, jenis hajinya. Kalau tidak tahlul, mengingat 3 hari kemudian tarwiyah atau 2 hari kemudian masuk tarwiyah tanggal 8 bulan Zulhijjah, masih memungkinkan tidak bertahlul. Ya. Namun resikonya kalau tidak bertahlul kita tidak boleh mengganti pakaian. Ya, tidak boleh menggunakan wangian gitu kan, tidak boleh menggunakan peci ya. Nah makanya hari ini haji kalau tidak bertahalul, tidak motong rambutnya setelah umrah, ini disebut dengan haji qiran ya. Nah hari ini banyak di antara masyarakat kita Indonesia hajinya haji tamattu ya, ya tamatta. Jadi setelah umrah pertama ya langsung tahallul wa tamatta dan kemudian bersantai-santai mengganti pakaian, menggunakan wangian, mandi susu gitu kan bebas. Nanti pas masuk bulan Zulhijjah dan kemudian tanggal 8 ya yang mau ke Tarwiyah dia ke Minah dulu, kalau tidak ya dia langsung menuju ke Arafah untuk persiapan wukuf di Arafah pada tanggal 9 bulan Zulhijjah. Jadi ada yang mengatakan Rasulullah tidak bertahalul tapi hajinya haji qiran. Namun ada yang mengatakan Rasulullah menyatakan para sahabat agar nanti kalau kalian melaksanakan haji hendaklah haji tamattu. Ya, hanya saja tamattu ini memang lebih menyegarkan, lebih membuat kita lebih santai. Tapi ada konsekuensinya. Ya, dia harus membayar dan menyembelih hewan kurban. Ini bagi orang yang hajinya tamattu seperti orang Indonesia biasanya mereka tamattu. Pelaksanaan ibadah haji yang masih lama dan nggak mungkin tidak membuka pakaian ihram. Maka mereka bertahlul lebih awal. 8 Zulhijjah Rasulullah meninggalkan Makkah menuju ke Mina. Ya, bermalam di Mina dan ini prosesi ini disebut dengan tarwiyah. Ya tarawwa itu artinya mengisi air. Persiapan untuk wukuf di Arafah, maka Nabi merapat di Mina. Nah, ini bukan rukun, hanya sunnah saja. Nah, makanya jamaah haji banyak yang tidak bertarwiyah. Langsung tanggal 9-nya atau 8 malamnya ke Arafah.
Saya di 2022 kemarin sempat melaksanakan ibadah haji dan kami sepakat dengan jamaah ya, kita ke Madinah, ke Minah dulu. Bertarwiyah dulu, gitu ya. Jadi kami menginap di situ semalam, menjamak dan mengqashar salat dan seterusnya, baru kemudian keesokan paginya di tanggal 9 menuju ke Arafah. Rasulullah SAW juga demikian ya, dari pagi beliau dari Mina sehingga berada di berada di Arafah itu ya persis ketika matahari mulai tergelincir di atas kepala. Dan itulah prosesi wukuf di Arafah. Ya, dari uh, tergelincirnya matahari di atas kepala ya, sampai terbenamnya matahari, ini waktu Arafah, waktu wukuf, waktu wukuf. Orang yang pada durasi waktu ini tak berada di Arafah, maka tidak sah haji. Al-hajju Arafah. Bahkan orang yang sedang berada di rumah sakit, diinfus, ya, maka dibawa ke Arafah ini sejenak. Karena wukuf di Arafah itu nggak bisa digantiin. Kalau tidak mabit di Muzdalifah itu boleh ya, dengan membayar dam. Melempar jumroh di Mina boleh nyuruh orang lain. Nauzubillah kita capek atau sakit, ya, suruh teman, tolong dong. Ya, lemparin, bukan lemparin saya, maksudnya lemparkan jumrah untuk saya, gitu kan. Para istri misalnya kelelahan, kecapean, maka dia nyuruh suaminya, ya, bisa diwakilkan. Tapi kalau wukuf di Arafah tidak, dia harus sendiri, ya, nggak boleh orang lain. Dan batasnya adalah maghrib, lewat dari maghrib sudah masuk tanggal 10, ya, tidak bisa wukuf lagi ya. Baik, Rasulullah SAW kemudian wukuf di Arafah ini beliau berkhutbah di tengah para sahabatnya, di tengah 100.000 lebih para sahabatnya, ya, dan menyampaikan ya, pesan-pesan terakhir Rasulullah SAW. Nanti pesan-pesan terakhir ini ternyata ada hubungan dengan dekatnya janji beliau dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana beliau mengatakan, wahai manusia, ya ayuhan nas, ya, uh, la inni la adri la alqakum ba'da ami hadza fi mauqifi hadza. Demikian kata Rasul kira-kira ya. Saya tidak tahu ya, saya mungkin setelah ini tidak akan ketemu kalian lagi setelah tahun ini di tempat ini. Nah, belakangan isyarat ini menandakan tentang dekatnya ajal Rasulullah SAW. Setelah wukuf di Arafah, ba'da maghrib beliau menuju ke Muzdalifah ya untuk melaksanakan mabit. Mabit di Muzdalifah dan pagi harinya beliau memungut batu kerikil. Ya, mengut batu kerikil untuk persiapan ya melempar jumroh keesokan harinya tanggal 10 bulan Zulhijjah ya, lempar jumratul aqabah ya. Bersama dengan para sahabat Nabi mengumpulkan batu sekitar, bukan sekitar ya, 70 kerikil ya untuk persiapan melempar jumroh. Di hari pertama ya 10 Zulhijjah beliau datang ke Mina dan melempar jumratul aqabah. Bismillah ya Allahu akbar ya, sebanyak 7 kali. Ya. Kemudian setelah itu Nabi lanjutkan perjalanan ke Mina dan menginap di Mina. Pada hari berikutnya melempar 3 jumrah. Jumratul ula, jumratul aqabah, dan jumratul wusta. Jumratul wusta, maaf, ula, wusta, dan aqabah. 7 kali 3, 21. Tambah yang kemarin 7, jadi 28. Keesokan harinya di tanggal 12 Rabiul Awal, Rabiul Awal lagi, Zulhijjah, Nabi melempar jumrah lagi. Ya, 7 kali 3, 21 lagi. Jadi 28 tambah 21, 49. Ya. Nah, Rasulullah mengizinkan kepada para sahabat ya setelah melempar jumroh di hari kedua ini ya 12 Zulhijjah, boleh. Bagi yang pengen kembali ke Mekah boleh. Ya, tapi bagi yang pengen menunggu di sini sampai hari ketiga boleh. Nabi menunggu. Karena ya dalam proses ini ada istilah nafar awal dan nafar sani. Nafar awal adalah mereka yang berangkat pulang lebih dulu ke Mekah, sementara nafar sani adalah mereka yang menunggu sehari lagi di tanggal 13 Zulhijjah di Mina untuk menyempurnakan pelemparan jumroh. Kalau yang nafar awal itu 49 kerikil, ada pun yang nafar sani 70 kerikil ya. Saya alhamdulillah dengan jamaah beberapa waktu lalu di tahun 2022 kami melaksanakan nafar sani persis seperti dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, Nabi ya pada hari kurban ini ya menyembelih 100 ekor unta. Ya. 63 ekor beliau sembelih dengan tangannya sendiri. Sementara sisanya dibantu oleh
menantunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Jadi Nabi sempat berkurban 100 ekor unta. Ya. Dan kita kalau kurban juga boleh hari ini ya. Dulu ya tempat menyembelih hewan kurban itu bisa dilihat, tapi hari ini enggak. Ya karena begitu banyak jadi pasti akan kredit. Jadi kita hanya perwakilan saja biasanya ya. Nah, Rasulullah kemudian setelah itu kembali ke Ka'bah, ke Mekah untuk melaksanakan tawaf. Tawaf ifadah. Nah, ya, supaya terbebas dari semua larangan ihram. Ya. Dan beliau kemudian bertahalul sesudah tawaf wada, ya, eh, Rasulullah SAW ya karena hajinya qiran, ya tidak melaksanakan sa'i lagi karena udah selesai. Tapi bagi yang hajinya tamattu gitu kan, maka dia setelah tawaf ada pelaksanaan sa'i lagi sebelum kemudian bertahlul ya. Setelah sholat zuhur di Makkah dan kembali ke Mina, bermalam dan sunyi tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, Nabi menginap di Mekah ini jamaah hanya sekitar 2 hari. Jadi kalau beliau selesai hajinya tanggal 13, berarti sekitar tanggal 15 atau 16 Zulhijjah, beliau udah beres dan sudah kembali ke Madinah. Ya. Nah, kalau kita hari ini biasanya enggak. Walaupun prosesi semua haji sudah selesai, tapi belum balik. Makanya kita yang hajinya haji reguler, itu butuh waktu tidak kurang dari 40 hari. Ya. Saya kebetulan dulu satu kloter dengan tim di Bogor ya, orang pemerintah dari Kemenak dan pimpinan kami ya berhaji. Saya sempat tanya, kenapa kita sampai 40 hari ini berlama-lama di sini? Padahal kita udah beres. Udah beres pelaksanaan, tinggal pulang aja gitu kan. Udah sebulan gitu ya, sebulan. Apalagi yang meninggalkan anak kecil itu kan. Nah, ternyata jawabannya masuk akal. Ya. Jadi bukan hanya dengan alasan kita lebih banyak beribadah di tanah suci, bukan hanya itu. Tapi ini masalah jadwal penerbangan. Jadi nggak mungkin gitu ya dalam waktu yang bersamaan ngangkut jamaah haji itu sekaligus nggak. Jadi dia harus diurai. Nah itu yang kemudian membuat sebagian dari atau kita yang melaksanakan haji itu sampai 40 hari. Jadi yang datang lebih dulu ya itu pulang lebih cepat. Tapi yang datang belakangan dia pulang belakangan. Sekitar 40 atau 41 hari. Sebagai penyempurna kajian kita ini, ya, saya ingin mengajak semua untuk merenungi beberapa khutbah wada Rasulullah SAW. Yang pertama pada wukuf di Arafah dalam khutbahnya. Jadi di Arafah itu kita ada khutbahnya ya. Rasulullah SAW memberikan nasihat dan ini ternyata nasihat terakhir Rasul agar tidak ya, saling menzalimi. Ya ayuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Ya, ila an talqa rabbakum ka yaumikum hadza wa fi syahrikum hadza. Wahai manusia, sungguhnya darah, harta benda kalian adalah haram, maksudnya suci, tidak boleh diambil, gitu kan? Jadi harus dijaga, ya, sampai kemudian kalian bertemu Allah. Ya, seperti kesucian hari ini dan bulan ini. Nah ini pelajaran pertama di mana Rasulullah SAW ya, menyerukan agar ya, memberikan hak dan jangan sampai hak asasi manusia itu terzalimi. Di antara adalah hak untuk memiliki harta. Jadi hak untuk memiliki harta itu termasuk bagian dari hak asasi manusia. Kita boleh memiliki harta halal, ya. Dan orang yang merampas harta milik orang lain itu melanggar HAM. Dan orang yang melanggar HAM ini harus diberikan sanksi. Jika tiba pada angka yang sangat besar, bisa jadi dia mendapatkan sanksi yang sangat berat, yaitu potong tangan. Ya. Yang kedua, Rasulullah menyerukan agar tidak melakukan riba. Ya. Karena riba jahiliyah, maaf, di antara kebiasaan bangsa Arab dulu, mereka melakukan transaksi riba. Minjam 10.000, kembali 11.000. Nah, ini riba, tidak dibolehkan, gitu ya. Atau misalnya yang mestinya kalau dibayar hari ini sejuta harga handphone misalnya atau apalah harganya sejuta, karena dinyicil 3 bulan, jadi harganya 2,5 juta. Nah, ini tidak dibolehkan, termasuk riba. Memastikan bahwa ibadah haji mesti laksanakan bulan Zulhijjah. Nah, ini juga penting ya, ibadah haji ini tidak sah kalau tidak di bulan haji, yaitu bulan Zulhijjah.
seruan terhadap kaum muslimin ya agar mereka melaksanakan haji. Jika sebelumnya haji tidak wajib, maka dengan adanya haji wada ini menjadi wajib bagi orang-orang yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Haji wada merupakan momentum bagi Rasulullah ya untuk bertemu dengan sebagian besar mayoritas para sahabat. Makanya wajar kalau judul kajian kita disebut dengan reuni akbar, kumpul. Nah, ini penting jemaah. Saya sedang atau sering berpikir bahwa andai umat Islam seluruh dunia ya memanfaatkan momentum besar ini bertemu di tanah suci dari semua wilayah, wah ini hasilnya akan sangat besar ya. Maka harapan kita nanti paling tidak haji ini, haji tahun 2025 ya. Dan mari kita bangun awareness ya, bangun pemikiran bersama gitu kan. Kita suruh pemimpin-pemimpin negara-negara Islam atau yang peduli dengan Palestina ya. Momentum haji itu bisa digunakan untuk reunian, bertemu dan menggagas hal-hal yang baik. Makanya dulu ya para pendahulu kita ya yang seperti pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan dan yang lainnya, banyak di antara mereka yang pulang dari tanah suci kemudian mendapatkan pencerahan. Jadi keberangkatan ibadah haji itu ya bukan hanya untuk ibadah tapi juga mendapatkan pencerahan. Ya. Eh, untuk reuni akbar ya untuk bertemu dengan para sahabat para dengan angka jumlah yang besar. Kalau perang Badar hanya 300, Uhud hanya 700, Fatu Makkah cuman 10.000. Ya, perang Tabuk cuman 30.000, tapi ini 10.000 orang. Rasulullah mengatakan, beliau juga berpesan ya dengan kalimat beliau, fal yuballigh syahid al-ghaib. Siapa yang bisa mendengar apa yang sampaikan ini kata Rasul, maka sampaikanlah ke yang lain. Balighu anni walau ayat. Jadi Nabi khutbah waktu itu memang tidak pakai mikrofon, ya, pengeras suara tidak, tapi beliau menyampaikan kepada orang di depannya, orang yang menyampaikan ke belakangnya, dan demikianlah Islam sampai kepada kita, ya, turun temurun pesan-pesan Rasulullah dulu disampaikan dari generasi ke generasi. Ya. Rasulullah ya kemudian 2 hari atau 3 hari kemudian bertolak kembali ke Madinah al-Munawwarah sehingga di akhir bulan Zulhijjah beliau sudah tiba di Madinah ya lalu masuk bulan Zulhijjah, Muharram, Safar dan bulan Rabiul Awal Nabi wafat. Saya ulangi, Nabi kembali di bulan Zulhijjah. Di akhir Zulhijjah Nabi sudah tiba di Madinah kembali. Nah, lalu setelah Zulhijjah masuk apa? Bulan Muharram. Lalu kemudian bulan Safar dan bulan Rabiul Awal Nabi wafat. Jadi hanya 2 bulan setengah tak sampai Rasulullah kembali dari haji dan kemudian meninggal dunia. Nah, detik-detik wafatnya Rasulullah dan bagaimana kisah beliau di akhir hayatnya ini butuh sesi tersendiri. Karena itu pada pertemuan depan mau diingatkan Kang Dimas atau yang lainnya ya, kita akan bahas detik-detik wafatnya Rasulullah. Adapun kajian tentang haji wada kita cukupkan sampai di sini dan sudah pukul 20.45 ya, nggak terasa ya. Sisa waktu 10-15 menit bagi yang ingin memperdalam kajian kita ini atau ingin menanyakan sesuatu, kita akan bahas insya Allah. Saya serahkan kembali kepada Ustaz Irfan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya tadi mengenai ini udah sampai manasik ya Ustaz ya, manasik haji dinya Ustaz. Mirip manasik haji. Betul. Kepada jamaah sekalian, bagi yang ingin bertanya boleh langsung untuk berbicara atau kita baca yang ada di teks chat room. Ada pertanyaan dari Dr. Prita ya. Ya. Saat masih di Zulhulaifah, Rasul mandi untuk ihram, kemudian Aisyah memercikan parfum dalam jumlah agak banyak. Ya, tadi karena ini ya, udah dijelaskan tadi Ustaz, tapi nanti dijelaskan lagi tadi. Ya. Ya, Ustaz. Satu lagi tentang ini jadi, tentang 2 bulan. Ya. Jadi Nabi berada di Zulhulaifah ya. Dan ketika berada di Zulhulaifah itu kita masih boleh ya memotong kuku, mencukur rambut ya, dan menggunakan wangian. Tapi setelah meninggalkan Zulhulaifah maka nggak boleh.
Ya, makanya ada di antara, bukan di antara, orang-orang dulu mungkin ya. Kalau sekarang jarang lah sekiranya. Walaupun ada tapi sedikit. Yang di Zulhulaifah itu dia mandi. Mandi. Atau dimanapun, bukan hanya di Zulhulaifah. Nanti mungkin kita akan miqat, misalnya kalau dari Taif itu ada Qarnul Manazil namanya. Nah di Qarnul Manazil itu kita berganti pakaian ihram, dan mungkin kalau ada yang mau mandi-mandi, ada juga mungkin yang gunakan wangian, boleh. Tapi begitu selesai bertolak dari Zulhulaifah, sudah tidak boleh lagi. Jadi batasan terakhir Zulhulaifah itu ya. Tapi kalau di Zulhulaifahnya masih dibolehkan. Tapi begitu lewat Zulhulaifah, enggak boleh. Makanya bukan hanya wewangian, yang lain juga saya suka ngingatin banget jemaah ya. Kan di kita kan nggak biasa dari Madinah itu sudah tidak menggunakan apa-apa bagi laki-laki terutama ya. Jadi malah ada yang Ustaz, apa namanya, saya masih boleh menggunakan dalaman. Ya, saya bilang boleh-boleh saja. Ya, tapi ingat sampai di Zulkholefa nanti pastikan itu sudah copot gitu ya. Dan saya akan cuman mengingatkan, tidak akan meriksa satu-satu. Cuman mengingatkan saja ya. Jadi di bus itu saya ingatkan, pastikan jamaah nggak ada dalaman lagi gitu ya. Kalau dari Madinah di bus boleh, tapi begitu sampai Zulkholefa harus segera dicopot gitu ya, diselesaikan gitu ya. Nah, demikian. Jadi kalau masih Zulkholefa boleh. Yang kedua, Ustadz, total perjalanan. nyambung sebentar Ustadz. Ah ya, Bu Prita. Pada saat itu kan sebetulnya Rasul sudah berniat ya. Ya, Kita ngelihatnya atau patokannya itu niat ikhramnya atau meninggalkan Zulhulaifah. ya. Jadi ada disebut dengan miqat makani ya. Jadi miqat tempat. Jadi batas adalah tempatnya. Walaupun mungkin kita berniat di Madinah, ya, tapi Hmm. batasan waktu miqatnya, waktu tempatnya itu belum, ya, belum masuk. Ya, sehingga ketika di Zulhulaifah itu ya kita masih boleh gitu ya, menggunakan pakaian biasa dan menggantinya di situ. Baru kemudian ketika bertolak maka tidak boleh. Ya. Oh, ya baik. Nah, yang kedua total perjalanan haji Nabi. Jadi Nabi itu berangkat di bulan Zulhijjah tanggal 25. Nah, pulangnya Zulqa'dah tanggal Zulqa'dah. Zulqa'dah tanggal 25 dari Madinah. Nanti pulangnya tiba di Madinah lagi sekitar tanggal 20 sekian juga di bulan Zulhijjah. Jadi cuma sebulan nggak perjalanan. sampai 2 bulan ya. Enggak nyampe dua. Nggak nyampe dua. Tapi maksud saya 2 bulan tadi ketika sudah tiba di Madinah, 2 bulan setengah Nabi wafat. Karena Nabi full di Madinah itu 2 bulan penuhnya itu bulan Muharram dan bulan Safar. Ya, adapun bulan Rabiul Awal ya itu cuma 12 hari. Karena Nabi meninggalkan 12 Rabiul Awal beliau wafat ya. Jadi Nabi sakit itu ya kira-kira 12 atau 13 hari sakitnya. Karena pulang dari Baqi ya, itu akhir bulan Safar dikisahkan ya. Begitu masuk bulan Rabiul Awal dia sudah mulai badannya panas, kemudian kesehatan beliau terus relatif turun ya, sehingga sakit Rasulullah itu sekitar 12 harian, tapi beliau tidak bisa bangkit dari tidurnya sehingga harus yang mengimami sholat Abu Bakar Siddiq itu sekitar 3 hari. Di hari Jumat, Sabtu dan Ahad. Senin beliau wafat. Satu lagi Ustadz. Monggo, monggo. Itu jumlah 100.000, 140.000 itu kan cukup besar di zaman itu ya. Itu Ya. hampir sama dengan kuota jamaah haji Indonesia. Apakah Iya. itu semua dari Madinah atau ada dari daerah lain? Iya. Jadi angka 100.000 ya, itu angka jamaah haji tahun 2022 ya. Kalau sekarang mungkin 240, 250 kali ya. Nah, jadi angka besar ya, sangat-sangat besar ya, sangat besar. Nah, ini seluruh kaum muslimin yang bisa mendengar ya dan mendapatkan informasi tentang keberangkatan Rasulullah. Ada orang Mekah sendiri ya yang misalnya ada seorang sahabat yang tidak hijrah namanya Suhail bin Amr, itu nggak hijrah walaupun sudah masuk Islam Fatuh Makkah, tapi tidak berada tetap berada di Mekah ya. Sehingga dia baru ke Madinah itu pada zaman pemerintahan Umar ya. Jadi jelang pemerintahan Umar, wafatnya Abu Bakar, dia baru ke Madinah, tapi sisanya berada di Mekah. Nah, yang seperti ini cukup banyak artinya. Walaupun kalau dipresentasikan ya lebih banyak yang dari Madinah ya. Jadi clear bahwa angka 100.000 lebih itu bukan hanya penduduk Madinah saja atau muhajirin yang ada di mana saja,
tapi yang berada di berbagai tempat. Mengingat pasca Fathu Makkah ya, seperti disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nasr tadi saya bacakan pada awal kajian kita ya. Setelah Fathu Makkah itu Allah berfirman apa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Jadi orang-orang itu masuk Islam secara bergelombang, berbondong-bondong, gitu kan? Nah, ada yang datang ke Madinah, kemudian pulang lagi ke Taif. Ada yang datang ke Madinah, pulang lagi ke Mekah. Jadi tidak seluruhnya menginap di Madinah. Ya, tapi kembali ke kampung halaman mereka masing-masing dengan membawa ustadz biasanya, membawa da'i. Bahkan ada yang datang ke Rasulullah, sekian orang, ya Rasulullah tolong ya, kirimkan ustadz da'i kepada kami di kampung kami untuk membimbing kami. Makanya nanti ada amul wufud istilahnya gitu kan. Jadi setelah Fathu Makkah itu ada 1 tahun penuh itu disebut dengan amul wufud, tahun utusan, di mana Rasulullah menerima banyak sekali tamu dari luar daerah dan kemudian beliau mengirimkan utusan ya, entah untuk memungut pajak lagi, untuk memungut zakat, mengajarkan Islam kepada mereka, sehingga bukan hanya dari Madinah saja peserta, dari berbagai wilayah. Baik, adakah lagi yang ingin berdiskusi dengan Ustaz? Boleh Ustaz bertanya Ustaz? Monggo, saya Irfan silakan. Ini Ustaz, untuk syariat haji yang dilakukan sewaktu haji wada tersebut, apakah Rasulullah SAW sebelumnya memang sudah mengajarkan para sahabat tentang manasiknya seperti itu, atau itu sebagai petunjuk juga yang pertama dan yang terakhir gitu Ustaz, untuk Iya. manasik yang sempurna? Ya, ya, jadi Rasulullah ya setelah hijrah ke Madinah ya, itu belum pernah melaksanakan haji sama sekali. Ya. Jadi belum pernah mempraktekkan haji sama sekali. Pernah di tahun ke-9 ya, sepulang dari perang Tabuk itu, Rasulullah SAW meminta Abu Bakar Siddiq ditemani Ali untuk berangkat ke Mekah, ya, mengambil sumpah setiap penduduk Mekah dan mengkondisikan kota itu. Tapi dikisahkan hajinya Abu Bakar dan Ali itu tidak sesempurna haji Rasulullah. Wallahu alam apakah ada melempar jumrah atau wukufnya. Wallahu alam ya tidak disebutkannya. Sehingga bisa dipastikan manasik full sempurna Rasulullah dengan praktek langsung itu ya di haji wada itu. Makanya salah satu pesan Rasulullah waktu di Mina, setelah melempar jumroh, Nabi kan mengumpulkan para sahabat, karena melempar jumroh itu kan relatif bersamaan semua. Ya, jumroh Aqabah maksudnya. Kalau jumroh ya hari kedua ketiga mungkin ya nggak bareng, nggak masalah. Seperti kita hari ini ya nggak bareng. Tapi kalau jumroh Aqabah itu bareng-bareng. Malah sunnahnya kan pagi hari, gitu ya. Kalau jumrah yang berikutnya kan di siang hari pada zuhur itu abdolnya ya. Maka ketika mereka berkumpul usai jumrah Aqabah, Nabi mengatakan, "Khudzu anni manasikakum." Ya, ambillah dariku ya manasikakum. Bagaimana kalian melaksanakan manasik haji dan umrah, tentu saja maksudnya. Jadi bisa dapatkan praktek langsung di mana Rasulullah diajarkan para sahabat itu di haji wada ini. Sebelumnya belum. Ya, belum sempat, belum. Kita hitung saja 1 sampai 6 Hijriah itu nggak bisa ke Mekah. 6 Hijriah perjanjian Hudaybiyah, nggak bisa haji. Tahun ke-7 Umrah Qadha, ya. Tahun ke-8 Fatu Mekah, tahun ke-9 perang Tabuk. Nah, baru tahun ke-10 beliau bisa melaksanakan ibadah haji. Baik Ustaz. Ya, alhamdulillah. Dari gambaran yang disebutkan tadi, kalau yang udah pernah berangkat ke Mekah, gambarannya ini saja lebih bisa membayangkan Ustaz, Betul. untuk Saya dulu manasiknya Ustaz gitu. Irfan waktu SMP, SMA mungkin pesantren belajar terus rukun-rukun haji itu, tapi nggak pernah hafal. Urutannya kan. Ini dulu Iya, melempar jumrah dulu apa ke Musdalifah dulu. Nggak hafal-hafal. Kapan hafal? Ya ketika dipraktekkan ya. Dan bisa iya Ustaz. ngebayangin clear gitu ya. Kalau belum ya ngambang aja gitu ya. Ya, semoga teman-teman yang belum berangkat diberikan rezeki oleh Allah untuk berangkat ke tanah suci. Lalu yang Amin. ngajari Rasulullah siapa? Maaf Pak Irfan saya potong. Ah, ah, ah. Ya, Pak ya Irfan dok. belum selesai, silakan Pak Irfan. Udah dok, mangga Hmm. dok. Enggak, kalau tadi dikatakan bahwa
Rasulullah sama sekali belum pernah berhaji. Terus kan tadi ditanyakan juga manasik, berarti kan para jamaah juga belum tahu sama Hmm. sekali. Lalu Rasulullah itu dari siapa? Apakah sepanjang ritual itu ada wahyu atau bagaimana? Ya, sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya, ya seperti sholat lima waktu, misalnya tata cara sholat maksud saya, tata cara pelaksanaan sholat, ya. Lalu kemudian ibadah syariat yang lain, itu semua termasuk bacaan Quran Rasulullah, ya, itu semua dalam bimbingan malaikat Jibril. Ya. Jadi ya, malaikat Jibril mendampingi Rasulullah SAW dan memberitahu beliau, ya, tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji atau ibadah yang Mmm, lainnya. Nah, untuk hal-hal yang misalnya beliau belum tahu, ya, maka segera dibimbing oleh malaikat Jibril. Misalnya, makanya di antara ciri, bukan ciri ya, isyarat dekatnya ajal Rasulullah itu banyak turun syariat seperti terus gitu kan. Selain memang banyak yang bertanya, tapi seperti ingin menghabiskan apa namanya syariat-syariat yang belum dipetuntukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi dibimbing oleh malaikat Jibril. Termasuk mengapa kita melempar tujuh itu enggak, iya. karena itu sifatnya tauqifi ya, bukan ngarang gitu ya. Tapi itu tauqifi. Jadi enggak ada diskusi. Jangan, saya pernah gini, Bu. Di Bogor ini ada salah satu jamaah pengajian ya perumahan, ya rada ibu-ibu rada-rada ini relatif kritis lah. Ustaz, ya kenapa sholat subuh itu 2 rakaat katanya kan? Kenapa sholat subuh itu 2 rakaat? Dan kenapa zuhur 4 rakaat? Gitu ya. Subuh kan agak santai, 4 rakaat juga nggak apa-apa. Zuhur kan kita buru-buru banyak kerja. Saya bilang, ibu gini, dulu ya malaikat Jibril itu ngajarin Rasul melaksanakan sholat subuh itu 2 rakaat. Dan Nabi nggak nanya, Jibril, kenapa 2 rakaat? Nggak nanya. Lalu Rasulullah ya mengajarkan kepada para sahabat, sholat zuhur itu 2 rakaat. Para sahabat juga nggak nanya. Nah sekarang ibu nanya ke saya, bingung saya jawabnya. Iya, itu Nabi nggak nanya ke Jibril dan kemudian para sahabat juga diajarkan, ya udah laksanakan. Nah kalau ibu nanya ke saya kenapa begitu, saya nggak bisa jawabnya. Karena memang tauqifi, dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mau nanya Ustaz, Pak Dr. Masuki. itu kan jamaah itu 100.000 itu cukup banyak ya. Iya, iya. Jadi saya ingin tahu, dulu kan nggak ada komunikasi, nggak ada teknologi. Iya. Bagaimana tuh caranya? Apakah diceritakan dalam beberapa riwayat? Apakah ada tugas, ada para sahabat dibagi tugas? Karena itu kan banyak 100.000 ya. Iya, iya, iya. Nah itu Ya. bagaimana tuh Ya. manajemennya waktu itu? Iya. Jadi kalau kita baca di awal tadi bahwa pelaksanaan ibadah haji ini emang by design, by apa ya? By rencana, emang direncanakan oleh Rasulullah dari tahun sebelumnya, Bah. Ya. Karenanya Rasulullah mengutus Abu Bakar Siddiq dan kemudian menyusulkan Ali, ya, ke Mekah untuk pengkondisian ini, ya. Walaupun tidak ada teks secara pasti, ya, tapi bisa diduga, kuat dugaannya itu bagian dari persiapan Rasulullah SAW. Bahkan penaklukan Mekah itu sendiri menurut saya itu bagian dari pengkondisian agar Rasulullah bisa melaksanakan haji. Sebab selagi Mekah dikuasai oleh orang kafir Quraisy, ya jangankan haji, umrah aja repot. Buktinya mereka harus melakukan perjanjian dan sebagainya itu kan. Jadi Fathu Makkah itu bagian dari persiapan haji. Lalu tanggal sebulan setahun berikutnya tahun 9 apa namanya Hijriah, sepulang dari Tabuk, Nabi kan pulang dari Tabuk itu kan bulan Ramadan. Sebenarnya kalau memaksain bisa itu berangkat. Nabi bisa tahun ke-9 itu Nabi bisa berangkat ke Mekah kalau memaksain. Buktinya apa? Karena pulang dari Tabuk itu masih Ramadan. Ya. Artinya Syawal, Zulkaidah masih 2 bulan lagi. Tapi Nabi nggak berangkat. Ya, karena mengapa? Mungkin persiapannya belum belum bisa ya, belum banyak yang disampaikan. Tapi kalau tahun depan, wah matang banget. Ya, jadi dari lisan ke lisan disampaikan bahwa tahun depan kita akan berangkat haji, tahun depan akan terus ya. Persiapan setahun itu saya kira cukup untuk mengorganisir gitu ya, untuk memanage serta mengumpulkan ya para sahabat yang memang tidak berhalangan datang ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi simpulannya bukan persiapan haji itu bukan sebulan 2 bulan enggak, tapi dari setahun sebelumnya
Bahkan kalau kita hitung dari Fatuh Makkah, niatnya dari berarti 2 tahun. Yang fix banget ya setahun sebelumnya, sepulang dari perang Tabuk itu. Sehingga Nabi mendahulukan Abu Bakar. Jadi perintah pertama disuruh Abu Bakar berangkat. Ya, lalu menyusul Ali. Nah, pesan Ali, peran Rasul kepada Ali itu adalah mengkondisikan Mekah. Anda ambil baiat tokoh-tokoh Mekah, ya, dan apa namanya, kondisikan, ya. Tujuannya apa? Agar pada tahun berikutnya Nabi bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik. Ini yang kemudian membuat sebagai para sahabat Nabi pada waktu itu relatif banyak dan mendapatkan informasi tentang hal ini karena persiapan yang matang setahun sebelumnya sudah diagendakan. Wallahu a'lam. Apakah ada itu manasik haji juga sebelumnya? Kayaknya enggak Pak Dokter. Saya belum nemu. Kalau kita itu haji itu bisa 12 kali manasik. Ya, saya Hmm. di sini ada KBH ya. Itu kalau salah Ustaz Irfan kita di KBH Nizaria ya. Itu Dari di Arsad Bogor. ya. Ya, seingat saya belasan manasik itu ya. Ya. Dicicil memang ya. Kalau di Hmm. zaman Nabi saya belum nemu tuh ya mereka latihan apa namanya masang ihram dulu enggak lah. Ya kan itu banyak ya 100.000 orang gimana ngasih tahunya gitu. Apakah Ya itu tadi. ada ini kelompok-kelompoknya gitu, ada mutawifnya juga gitu, sahabat Nabi disuruh Ada ngajarin gitu. konsekuensinya. Jadi rumusnya begitu tadi ya. Fal yuballigh syahid al-ghaib. Hendaklah yang melihat saya kata Rasul ya menyampaikan kepada yang tidak melihat. Terus berantai seperti itu. Ya. Jadi kalimat itu diulang Rasul ya. Allahumma syhad faqad ballaghtu. Allahumma syhad faqad ballaghtu ya. Fal yuballigh syahid al-ghaib. Ya Allah kata Rasul, saya telah menyampaikan semua syariatmu, tata cara itu ya. Maka kata Rasul kepada para sahabat, hendaklah yang melihat saya ini nyampaikan ke yang lain. Terus berantai. Ya. Makanya nanti ada tambah lagi. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Gitu ya. Dan sih kita bisa ngebayangin Rasulullah itu khutbah di mana dekat di Arafah di salah satu batu besar di Jabal Rahmah gitu kan di hadapan 100.000 orang ya. Ya, jadi pasti pesannya itu akan berantai, nggak mungkin suara Rasulullah akan bisa menjangkau didengar sampai 100.000 orang itu nggak mungkin. Mustahil. Waktu itu kan belum ada mikrofon, apalagi radio pon. Kalau travel JJ Amani wajib tuh radio ponnya gitu kan. Dulu kan nggak ada. Nah, jadi berantai pesannya. Yang ini menyampaikan terus. Karenanya hadis Rasulullah itu sampai kepada kita dengan cara berantai itu. Diriwayatkan ya antara para sahabat sendiri ya. Misalnya Abu Hurairah menerima dari Umar bin Khattab atau Abdullah bin Umar terus ya yang lain menyampaikan. Satu lagi Ustadz masalah waktu ya. Ah, Apakah memang ada eh, latar belakangnya atau hikmahnya itu kenapa dia kan haji itu fix ya, nggak bisa digeser tanggalnya. nggak bisa. Ya, Ya. apakah ada penjelasannya? Terus yang kedua, dengan jumlah penduduk yang begitu banyak ya, nggak mungkin ya ada perubahan tanggal itu ya. Ya, betul. Pertama, wukuf di Arafah ini yang clear ya. Karena itu startnya, puncak dari ibadah haji dan nggak bisa digeser, nggak bisa diwakilin, gitu ya. Kalau melempar jumroh mungkin bisa diwakilin lah ya. Atau tempatnya apakah yang kedua tempat kan harus di Arafah, tidak boleh di tempat lainnya ya. Kalau Mina nanti ada khilafiyah apakah boleh wukuf di Mina atau tidak. Karena sekarang juga kalau kita lihat tidak semua orang juga wukuf di Mina hari ini. Ya, ada yang wukufnya cuma 2-3 jam itu balik ke hotel atau apartemen itu ya. Malah yang lain ada yang wukufnya bukan di Mina tapi di Muzdalifah yang kita kenal dengan Mina Jadid hari ini ya. Jadi melempar jumrah juga demikian ya. Kalau bersakan banget ya diwakilkan bisa. Mabit di Muzdalifah itu bukan rukun haji ya. Dia apa namanya wajib haji boleh ditinggalkan dengan membayar dam. Tapi kalau wukuf enggak. Jadi wukuf ini yang mungkin harus ada pembicaraan ya. Walaupun Mina sendiri saya dengar dalam 2 tahun ke depan pemerintah Saudi itu akan membangun beberapa lantai di Mina. Ya, sehingga nanti kan kreditnya kan titik kreditnya di Mina sebenarnya ya. Karena sempit. Kalau Arafah oke lah luas. Walaupun numpuk blok 3 juta oke bisa nampung lah. Tapi kalau Mina itu enggak, itu sempit banget.
sempit ya. Jadi kalau dalam kondisi seperti sekarang, sebagus apapun manajemennya, tetap saja. Malah nanti ada yang menganjurkan misalnya, kalau dianjurkan untuk ada yang pulang duluan di nafar awal nih, tetap saja. Jamaah haji kemarin di Bogor banyak yang nggak dapat tempat berteduh gitu kan. Untung nggak hujan dan ngampar di luar tenda ya. Nah, jadi nanti akan ada opsi bahwa di Mina itu akan dibangun 2 atau 3 lantai ya. Wallahu alam apakah di lantai itu tetap ada tendanya atau dibuat semodern mungkin ya, itu solusinya. Nah, yang menjadi tantangan adalah wukuf di Arafah ini. Kalau sekarang 3 juta mungkin nampung, tapi kalau kita lihat target Saudi dengan merenov Masjid Nabawi yang nanti bisa nampung 7.500.000 orang, wah ini luar biasa gitu kan tantangannya ya. Tapi itulah, ini adalah tauqifi ya, tidak mungkin diganti di hari lain, dan saya belum nemu ya pendapat satupun para ulama yang mengatakan boleh wukuf di hari lain kecuali di tanggal 9 ya. Enggak, belum nemu saya pendapat ulama ya, kecuali dari pendapat orang-orang liberal. Nah, itu tuh mereka pernah mengusulkan ya. Yang penting haji itu di bulan haji. Ya. Ini pendapat mereka, tapi ulama-ulama klasik dan kemudian bahkan ulama-ulama kontemporer sekarang ya yang muktamad, yang pendapatnya bisa diambil secair Syekh almarhum Yusuf Qardawi sekalipun misalnya, yang enggak ada yang berpendapat bolehnya wukuf selain tanggal 9 itu. Tetap harus di tanggal 9. Karena yang sifatnya tauqifi dari Allah langsung ya, kemudian dijalankan oleh Rasulullah dan tidak ada opsi. Para sahabat juga demikian dari generasi-generasi yang seluruhnya tanggal 9 wukufnya. Walaupun kondisinya seperti apapun, tetap seperti pandemi kemarin ya tetap tanggal 9 Zulhijjah. Saya pernah mendengar bahwa Padang Arafah itu diibaratkan rahim. Jadi Ya, artinya dia itu nggak sebanyak tahu apapun, gimana caranya walau alam, tapi selalu cukup. betul, betul ya. Bahkan Mekah secara umum itu disebut juga oleh Rasul seperti rahim seorang ibu, di mana seorang ibu itu ya hamil 1 anak cukup, 2 anak cukup. Orang-orang Palestina kadang 3 anaknya cukup juga. Demikianlah Arafah, insya Allah. Betul Ibu. Baik, Iya, baik sudah Ustaz. Jazakumullah. 9:10 nih. Nah, Tapi tadi Ustaz, ada penasaran Ustaz, terakhir satu lagi Ustaz ya. Kalau untuk talbiyah itu Ustaz, Heeh. Afdol dibimbing atau Afdol sendiri-sendiri Ustaz? Kan ada suka yang labaik Allah malah baik, jamaah ikutin gitu. Nah, gitu Ustaz, Ya. gimana Ustaz? Afdol nih. Ini masalah teknis ya. Kalau saya suka saya mix biasanya. Ya. Pertama, mungkin di antara jamaah tidak semua sudah berangkat umroh sehingga belum begitu hafal. Ya, maka dia harus dituntun. Boleh. Seperti tawaf lah. Tawaf itu pada intinya nggak usah dibimbing. Tapi kan nenek-nenek kalau nggak dibimbing diam deh nggak baca apa-apa. Maka dibimbing boleh. Tapi kalau baca sendiri juga boleh. Nah, jadi saya biasanya di awal-awal itu saya bimbing dulu. Lebih kalau kemudian setelah itu kita baca bareng-bareng. Jadi saya kemana 1, 2, 3 baca bareng. Nah setelah itu baca sendiri-sendiri. Iya. Sebab kalau dari Madinah sampai ke Mekah, Ustadz suruh bimbing terus, habis suaranya ya. Jadi saya biasanya Ustadz Irfan saya mix. Pertama saya bimbing dulu, dituntun. Labbaik Allahumma labbaik, yang lain ngikutin. Setelah itu, ayo kita baca bareng-bareng. Ya, kemudian baca bareng. Setelah itu baru kemudian silakan baca sendiri-sendiri. Jadi ini pilihan saja ya. Lihat kondisi. Jadi kalau udah pinter semua, ya, udah baca sendiri-sendiri aja, ngapain dibimbing ya. Nah, dan itu disunahkan dijaharkan, bacanya dikencangkan, bukan dalam hati. Ya. Baik. Baik Ustaz. Jazakallahu khair. Alhamdulillah jamaah sekalian, waktu yang membatasi kita untuk kajian kita pada malam Kamis ini atau Rabu malam ini. Insya Allah kalau ada waktu dan kesempatan yang luang untuk Ustadz Happy kan depan akan bersambung dengan tema yang lain yang berhubungan dengan detik-detik wafatnya Rasulullah Ustadz ya. Ya, insya Allah. Alhamdulillah, jazakallah dan Happy dan juga jamaah sekalian yang telah hadir menyimak dan juga aktif untuk berdiskusi. Kita cukupkan pertemuan kita ini dengan sama-sama membacakan lafaz hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Asyhadu an illa la anta ilaha astaghfiruka illa wa atubu ilaik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jazakumullah khairan. Hai, sama-sama Bu Data.